Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revaludin Nugraha dan saya sedang bersama. Sapriani Sinadar. Oke, di sini saya akan membahas tentang etika bisnis yang terjadi pada tahun 2023 ini. Oke, sir, kita kan akan membahas nih pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada tahun 2023. Kayaknya kalau kita ngangkat tentang kasus, tahu nggak yang obat tradisional ini penyumbang? Tahu? Nah, itu kayaknya seru juga kan? Tahu nggak safety kasus mereka tuh apa? Kita merek-mereknya tuh apa aja yang ada Oh, kasusnya? mereka tuh ada 3 merek. Yang pertama Tahun Kelanceng, kedua Akar Daun, dan ketiga Raja Serikandi. Nah, terus mereka kan itu juga mereknya itu kan bukannya dari cabut ya dari tahun 2015. Nah, itu tuh yang menjadi gimana ya? Menjadi salah satu pelanggaran etika bisnis dia juga. Kayak misalkan produsennya tuh malah nakal gitu loh. Mereka udah tahu dicabut, tapi mereka malah tetap produksi, tapi gimana tuh tertutup gitu loh. Nggak Ah, transparasi gitu. itu berarti salah satu pelanggaran etika bisnis mereka kan? Heeh. Selain itu emang apa lagi? Nah, di jamu kan harusnya menggunakan bahan tradisional ya, Betul. rempah-rempah gitu. Ya, Nah, tapi herbal. mereka malah menggunakan bahan kimia gitu loh, bahan yang mengandung BKO seperti paracetamol dan phenylbutazone dan dexamethasone kayak gitu. Padahal seharusnya kan nggak boleh ya kalau jamu tuh jangka pakainya tuh dalam jangka panjang gitu loh. Sedangkan kalau mereka menggunakan bahan kimia yang tidak tahu takarannya gimana, kan kita harus, ya namanya bahan kimia tuh harus ditakar kan gimana gitu, Betul. ukurannya berapa gitu gitu. Sedangkan jamu, kita mengkonsumsi jamu itu kalau misalkan kita kurang fit, jadi tuh pasti kita mengkonsumsinya dalam jangka panjang. Sedangkan kalau bahan kimia itu tidak baik dikonsumsi jangka panjang bagi kesehatan kayak gitu dong. Bahaya berarti ya. Iya, bukan Kira-kira cukup lagi, itu sangat bahaya gak sih? betul. Kalau tindakan BPOM itu apa pada mereka tuh? Tindakan apa, kayak memberi sanksi? Iya, Iya, sanksinya apa? ya udah pasti dia diberi sanksi gak sih? Penarikan. Penarikan ilegal, tapi emang dia nggak legal, Ah, udah pasti dari awal aja udah iya. ilegal. Terus tambah mereka apa? Pakai bahan BKO itu. Bukan dari awal tuh udah ilegal ya, apa, karena kan waktu itu 2015 kan udah sempat ditarik Betul. tuh. Nah, tapi dia malah sembunyi-sembunyi. Nah, jadi BPOM tuh nggak tahu. Bahkan cara pembuatan jamu tersebut aja ya, di pas BPOM tuh mensidak tempatnya, Ah, ternyata pembuatannya tuh menggunakan tong-tong besar yang terlihat tidak higienis gitu. oh, Sedangkan judulnya aja obat buat obat jelas kesehatan. harus higienis dan steril dong. Iya, nah dia tuh nggak yang cuma pakai tong-tong besar gitu yang bekas-bekas gitu, kayak terlihatnya aja tuh udah nggak higienis gitu loh buatannya. Septi udah nyebutin nih tentang kasus-kasus mereka nih kan yang melanggar etika bisnisnya. Kira-kira tuh apa aja nih yang hubungannya tuh ke dalam etika bisnis tuh apa aja gitu? Kasus tersebut tuh udah jelas ya melanggar etika bisnis, Betul. apalagi salah satunya tuh prinsip kejujuran. Karena di etika bisnis tuh ada prinsip kejujuran ya, di mana perusahaan itu harus jujur gitu. Sedangkan dia memproduksi jamu yang harusnya menggunakan bahan herbal gitu, bahan alami dari alam, rempah-rempah gitu, tapi mereka malah menggunakan bahan kimia, Tapi dari BKO. awal aja dia udah ngelanggar banget kan. Iya. 2015 nih udah cabut izin. Tapi malah tetap produksi. Terus mereka juga bohong karena di kemasannya itu Nah, tertera nomor izin BPOM, padahal itu palsu gitu, yang jelas-jelas palsu gitu. sebenarnya konsumen juga nggak terlalu notice itu, maksudnya kayak dia nggak bakal ngecek nomor BPOM-nya kan. Ya betul Iya. ya? Ya kan? Kalau kita sebagai konsumen juga yang penting ada nomornya kita percaya aja. Iya, karena mereka menggunakan bahan-bahan kimia yang sudah jelas berbahaya karena tidak tahu takarannya ya seperti apa, itu tuh bakal membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Kira-kira tuh mereka melanggar undang-undang nggak sih kan? Ya, jelas dong mereka melanggar undang-undang karena bisnisnya mereka tuh beroperasi yang apa ya, karena gak sesuai hukum gitu loh, melanggar peraturan yang mengatur industri tersebut. Kalau undang-undang yang mereka langgar tuh undang-undang tahun berapa ya? Mereka melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Memiliki pabrik akan dijerat hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun, denda paling banyak 1,5 miliar. Padan sih sama mereka yang langgar sih. Kalau kayaknya sih alasan mereka ngelanggar itu tuh untuk mencari profit doang berarti kan? Ya, untuk mencari keuntungannya. Karena kan
kita jamu yang kenal kalau menggunakan bahan alami itu berarti butuh proses penyembuhan yang cukup lama ya, bertahap lah ya, tapi juga alami. Dan sedangkan mereka menggunakan bahan kimia yang sudah pasti bisa dibilang lebih cepat gitu daripada yang menggunakan bahan alami. Jadi keuntungan menurut menurut saya sih kayaknya mereka emang melanggar karena pengen mencari keuntungan aja gitu loh, nggak ada pengen mencari keuntungan yang banyak gitu. Oke, Sir. Tadi kan mereka kan merugikan banyak pihak nih. Kira-kira pihak siapa yang paling dirugikan? Jelas yang paling dirugikan tuh pihak customer karena obat tersebut tuh mengandung BKO, ini tuh beresiko menimbulkan efek samping seperti pendarahan lambung, nyeri lambung, gagal ginjal, bahkan kematian loh Dok. Wah, kok bisa sampai kematian gitu kan? Emang Ya, sebahaya itu yang mereka pakai gitu, obat kimianya, bahan kimianya. bukan sebahaya itu sih, lebih ke karena kan jamu ya, jamu tuh kita gimana ya, kita tuh mendeskripsikan jamu tuh sebagai obat tradisional yang Bisa dikonsumsi menggunakan tiap hari gitu. iya, kayak menggunakan bahan alami kan, karena mereka jadi tuh menggunakan dikonsumsi dalam jangka panjang gitu. Nah jangka panjangnya ini nih yang bikin Bahaya. karena kan kita nggak, karena mereka kan menggunakan bahan kimia gitu, makanya bisa menyebabkan kematian kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Mereka kan banyak melanggar kasus, banyak juga pelanggarannya. Kira-kira tuh ada solusi dan sarannya nggak dari Septi? Menurut saya sih kasus kayak gini tuh udah banyak ya di kita gitu, kayak obat atau makanan atau apapun ditarik lagi peredarannya gitu. Tuh. Sebenarnya tuh karena kurangnya sosialisasi ya sih, kurangnya edukasi kepada masyarakat gak sih Nah, tentang bahayanya tuh, tentang bahayanya obat ilegal gitu, makanan-makanan yang mengandung bahan kimia gitu. Sebenarnya tuh kurang sosialisasinya gitu, karena kan dan juga sosialisasi tentang mengecek izin BPOM apa ya, apa izin nomornya itu. Ya kadang-kadang kan resmi atau enggak gitu. iya cuma nomornya cuma kayak oh ya udah ada ini berarti resmi BPOM. Padahal kan belum tentu kan. Harusnya dia cek dulu kan di webnya karena ada tuh. Kalau buat ngecek nomor BPOM ini terdaftar atau enggak gitu kan. Tapi masyarakat nggak ngelakuin itu gitu. Karena mereka tuh nggak tahu kalau ternyata tuh bahaya gitu kalau misalkan nggak ada di BPOM. nggak resmi dari BPOM tuh ternyata tuh bahaya gitu, apakah mengandung bahan kimia atau gimana gitu. Berarti harus ditingkatin lagi nih sosialisasi tentang itu berarti kan? Lagi Oke. sosialisasi ke masyarakatnya Itu perlu kerjasama dong antara BPOM dan masyarakat gitu kan. ya, Terlebih untuk sosialisasi. Terlebih lagi kalau yang misalnya jual obat ilegal ini juga kayak polisi harus juga turut serta kan untuk apa ya, membasmi inilah yang produsen-produsen yang nakal gitu. Iya, memberikan efek jera ya. Karena cukup bahaya ya yang efek ditimbulkan dari yang mereka lakukan itu. Iya, kayak gimana ya? Sebenarnya hukum di Indonesia tuh udah memberikan efek jera. Cuman mungkin ya ada oknum-oknum nakal yang menerima suap mungkin. Makanya ada keringanan hukuman kah atau apa. Jadi yang membuat produsen tuh nggak takut gitu loh, nggak jera gitu dengan hal tersebut, dengan apa yang udah mereka lakukan gitu. Kita udah membahas banyak nih tentang kasus-kasus tadi kan. Kita tuh bisa narik kesimpulan kan berarti apa yang seperti kalau dari saya nih ya, kalau obat itu kan obat-obat tradisional itu kan melanggar karena pertama izinnya udah ditarik kan, izin mereknya itu, tapi mereka tetap jualan tuh, itu pertama obat fatal gitu kan. Yang kedua mereka menambah-nambah nambahin bahan-bahan kimia dalam obat tradisional, jelas-jelas itu obat tradisional gitu. Terus kalau dari safety gimana perspektif safety? Kalau seharusnya sih apa ya, masyarakat diadain sosialisasi tentang hal tersebut sih, biar masyarakat tahu gitu cara membedakan obat yang legal sama obat yang ilegal. Terus juga harus memberikan efek jera terhadap produsennya. Ya, cukup sekian pembahasan dari ini kan apa tadi tentang kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan obat tradisional di Banyuwangi itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.